Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam renungan pagi. Mari kita merendahkan hati, kita mempersiapkan diri kita, mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang menuntun kami sehingga hikmat Tuhan memenuhi kami, memberikan kami pengertian. Pimpin kami dalam renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Dan ayat yang menjadi sentral renungan kita terdapat pada ayat yang ke-23. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, maka dari bacaan firman Tuhan ini, judul yang saya mau ambil adalah perbuatlah seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berbagai macam motivasi seseorang ketika dia melakukan sebuah pekerjaan ataupun sesuatu pelayanan. Ada motivasi melakukan pekerjaan dengan baik karena memang gajinya yang memadai. Tetapi ada pula orang yang mengerjakan apa adanya, asal-asalan, karena menganggap bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak penting atau tidak sesuai dengan bayaran yang dia terima. Dengan mengerjakan apa adanya, artinya dalam mengerjakan segala sesuatu tidak perlu mencurahkan pikiran, mencurahkan tenaga, hanya sekedar saja yang penting selesai. Yang penting ada bukti dia sudah mengerjakannya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga sebuah prinsip lain, yaitu apapun yang dia lakukan, maka dia melakukan yang terbaik. Artinya dia mencurahkan seluruh potensi yang ada pada dirinya dengan berupaya secara maksimal untuk melakukan dan memberikan yang terbaik. Dengan harapan apa yang dia lakukan itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, prinsip yang seperti inilah yang sesuai dengan apa yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berkarya, maka kita berkarya untuk Tuhan. Karena itu untuk Tuhan kita melakukan semaksimal mungkin yang terbaik. Kita melakukan segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya harus memuliakan Allah dalam semua tindakan dan dalam semua perbuatan kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus pun telah melakukannya. Dia memberikan teladan bagi umat manusia bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Allah Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati. Meskipun dia harus melewati segala macam penderitaan, jalan salib, bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang hendak menjadi pelajaran bagi kita dari bacaan ini. Yang pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi kita atau jabatan kita. Perhatikan, dengan kata apapun juga yang kamu perbuat. Dalam kalimat ini, Rasul Paulus mau menempatkan tekanan bahwa bukan kepada kedudukan kita atau status sosial kita, bukan kepada juga sifat pekerjaannya, melainkan kepada niat orang yang melakukan itu dan perbuatan itu sendiri, pekerjaan itu sendiri. Sehingga dikatakan apapun yang kamu lakukan, artinya segala perbedaan kegiatan, tugas pekerjaan tidak memegang peranan yang prinsip. Yang menjadi penting adalah apa yang dilakukan oleh kita. Itulah yang penting. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam tradisi orang Yahudi, bekerja itu bukanlah sesuatu hal yang biasa. Karena bekerja merupakan sesuatu yang berkaitan dengan iman dan ibadah mereka kepada Tuhan. Bekerja itu sesuatu yang rohani. Kenapa demikian? Dalam bahasa Ibrani, kata pekerjaan disebut dengan melakha, yang berarti dari kata malak, yang artinya utusan atau malaikat atau pesuruh.
Itu sebabnya beberapa pekerjaan dalam kehidupan orang Yahudi selalu berkaitan dengan kata malak ini. Nah, sebagai contoh kita bisa baca dalam Yehezkiel yang disebut juga dengan malak atau melek, raja atau ratu, malkah. Jadi artinya semua pekerjaan mulai dari raja, memimpin atau bawahan yang paling rendah pun itu dianggap sebagai suatu panggilan yang datangnya dari Tuhan. Dengan demikian, ketidakseriusan dalam suatu pekerjaan bukan hanya dianggap bersalah kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan, tetapi terlebih-lebih bersalah kepada Tuhan, Allah. Sebaliknya, jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mendapatkan upah dari Tuhan yang memberikan upah, melainkan kita mendapatkan upah dari Allah yang memberikan pekerjaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus menuliskan surat pengembalaan kepada jemaat di Kolose, seharusnya pesan Rasul ini bukanlah hal yang baru bagi orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen pada waktu itu. Namun mengapa pesan ini perlu diingatkan kembali oleh Rasul? Karena jemaat yang ada di Kolose sedikit banyak dia sudah terpengaruh kebudayaan orang Yahudi dan orang Yunani dan cara pandang orang Yunani, di mana orang Yunani termasuk orang yang mengelompokkan pekerjaan sekuler, pekerjaan rohani, dan mereka menganggap pekerjaan rohani jauh lebih tinggi nilainya daripada pekerjaan sekuler, sehingga mereka menganggap itu yang paling utama. Dan Rasul Paulus mengatakan apapun yang kamu kerjakan, jadi tanpa memandang pekerjaan, kita harus berbuat dengan segenap hati. Yang kedua, Bapak Ibu, penekanan dari sini adalah perbuatlah dengan segenap hati. Kalimat ini mengatakan bahwa kalimat ini disampaikan kepada budak tugas Tuhan, melainkan berbuat dengan segenap hati. Istilah segenap hati ini berarti bersungguh-sungguh dengan hati tanpa pamrih, tanpa pretensi apa-apa. Pekerjaan dengan hati berarti pekerjaan yang dilakukan dengan teratur, terpola, pekerjaan yang tersusun, terencana karena melibatkan hati. Hatilah yang bisa merasakan kebahagiaan dari hasil yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, seorang pekerja dengan tidak bermalas-malasan ataupun dengan tidak menunda pekerjaan. Karena bekerjaan dengan hati adalah bekerja dengan berhati-hati. Meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Sebab orang yang bekerja dengan hati, seberat apapun pekerjaannya, maka dia akan dapat merasakan rasa bersalahnya. Jadi tidak boleh orang yang bekerja dengan hati bekerja dengan asal-asalan, bekerja dengan amburadul, bekerja dengan asal jadi. Tidak demikian. Bekerja dengan hati, maka dia bekerja dengan tulus, bekerja seperti untuk Tuhan, yang juga bekerja menolong setiap orang untuk memahami nilai pekerjaan meskipun upahnya kecil yang dia terima. Seorang yang menyadari bahwa dia bekerja untuk Tuhan, maka nilai upah yang dibayarkan bukanlah menjadi tujuan utama. Itu tidak menjadi hal yang menjadi pokok bagi dirinya. Manusia memang membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Dalam ayat 22 dari kitab Kolose ini mengatakan modal lain dari bekerja adalah ketulusan hati. Jadi bukan nilai nominal uang yang dicari, melainkan upah yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang bekerja dengan sepenuh hati. Penulis surat Kolose ini mau meyakinkan bahwa Allah pasti akan mempertimbangkan, membalaskan jerih lelah mereka yang bekerja. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata bekerja seperti untuk Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa bekerja bos, pimpinan, majikan itu dianggap Tuhan. Bukan seperti itu. Seperti untuk Tuhan berarti setiap orang Kristen, orang percaya yang dipanggil untuk bekerja, maka dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Namun lebih daripada itu, karena pemilik semua pekerjaan, yang memberikan pekerjaan adalah Tuhan, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan harus dihargai. Orang yang mendapatkan pekerjaannya harus menghargai pekerjaan itu. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandangan yang menganggap bahwa pekerjaan tertentu yang istimewa, yang mulia, seperti mungkin pekerjaan yang bergaji besar, rohaniawan, orang pemerintah, dan yang lain-lain.
Pekerjaan yang dianggap rendah seperti hamba, budak, itu dianggap tidak penting. Pekerjaan imam di kuil atau pendeta dianggap bernilai lebih penting. Bukan seperti itu. Ini yang ditentang oleh Paulus dalam suratnya di Kolose. Dia mau menyatakan bahwa pekerjaan adalah anugerah Allah. Kesempatan mendapatkan pekerjaan itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau engkau diberikan pekerjaan atau mengerjakan sesuatu, kita perlu mensyukurinya dan mengingat bahwa Allah selalu ada memberkati kita dalam setiap pekerjaan itu. Tidak ada pekerjaan apapun, sekecil apapun itu, yang hina, yang tidak akan bersinar dan dinilai tidak berharga di mata Tuhan. Setiap orang diberikan jalan hidup. Seumpama seorang penjaga yang harus berjaga, dia harus setia, dia harus berakar dan bertumbuh melalui proses itu tanpa menggerutu. Masing-masing kita menanggung hal yang tidak enak, susah, sedih, membosankan dari pekerjaan kita, dan itu beban yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sendiri juga menjadi pembimbing, menuntun kita dan memberkati kita dalam menjalani pekerjaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu, apapun pekerjaan kita, semua adalah panggilan daripada Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan itu. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang terbaik dan pemberian yang sempurna dari Allah. Dengan demikian kita pantas bersyukur, kita pantas berterima kasih atas pemberian Tuhan melalui pekerjaan kita, dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Semua pekerjaan merupakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Tidak peduli besar atau kecil pekerjaan itu. Karena itu lakukanlah yang terbaik. Mungkin lewat cara kerja kita yang sungguh-sungguh, itu dapat Tuhan dipermuliakan di dalamnya, dan orang lain mengenal Kristus melalui pekerjaan kita, dan mereka percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan kita dan memakai kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang menyertai kami, memberkati kehidupan kami melalui pekerjaan. Mampukan kami memberikan yang terbaik, melakukan segala sesuatu demi hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.